Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai lembaga NU, Lajnah Bahsul Masail serta istinbat hukumnya. NU adalah singkatan dari Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama secara bahasa itu diartikan dengan kebangkitan ulama. Kata Nahdla adalah kata tunggal atau mufrad dan jamaknya adalah Nahdlat dan Nahdlat. Nah, dalam Mu'jam Al-Ma'ani, kata Nahdla itu bermakna qawwatun atau diartikan sebagai energi, kekuatan, kapasitas, kemampuan, kapabilitas maupun kecakapan, dan juga dapat diartikan sebagai kuwatun, yakni kekuatan, kekuasaan, tenaga, potensi, otoritas maupun kesanggupan, dan juga bermakna al-wasbatu fi sabili taqaddum al-ijtima'i wa ghairihi, lompatan demi kemajuan sosial dan lainnya, atau melompat dengan cepat. Nah, selain makna di atas, kata nahdo juga bermakna harkatun, yaitu pergerakan, kelincahan, aktivitas, dan bermakna himmatun, yaitu keinginan yang besar, hasrat, semangat, tenaga, kekuatan, vitalitas, dan ambisi. Nah, bila menggunakan wazan mufa'ala atau munahadatun, maka bermakna uh, haroba wa muqawwama, bangkit melawan penindasan dan tirani. Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi agama Islam yang terbentuk pada tahun 1926 yang lahir dari pesantren. Pendirinya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Organisasi ini menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut NU, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam menggunakan pendekatan mazhab. NU ini berpendirian bahwa dengan mengikuti mazhab yang jelas atau metode dan pendapat atau akwal, maka warga NU akan lebih terjamin berada dalam jalan yang lurus dan akan mendapatkan ajaran Islam yang murni. NU sudah memiliki jutaan anggota yang terdiri dari ulama, santri, dan masyarakat umum lainnya. Nah, selanjutnya ini Bahsul Masail. Bahsul Masail itu merupakan lembaga pengkajian masalah agama yang dibentuk oleh Nahdlatul Ulama. Nah, lembaga ini turut mengambil keputusan dalam pengkajian hukum Islam, mencakup persoalan fikih, tauhid, dan tasawuf. Di kalangan NU, Bahsul Masail merupakan tradisi intelektual yang sudah berlangsung sejak lama. Lembaga ini menjadi forum hukum yang telah hidup di tengah masyarakat muslim Nusantara. Di pondok pesantren, Bahsul Masail menjadi salah satu forum diskusi yang sering dilakukan oleh para santri. Tujuannya itu untuk memecahkan sebuah masalah, baik yang sudah terungkap dalam takbir kitab salaf ataupun yang belum ditetapkan hukumnya. Nah, menilik sejarah pembentukan dari Lajnah Bahsul Masail, ternyata Bahsul Masail itu sudah direkomendasikan sejak tahun 1989 melalui Muktamar ke-18. Pada waktu itu, Komisi 1 memberikan rekomendasi kepada PBNU untuk mendirikan Lajnah Bahsul Masail Diniyah sebagai lembaga permanen yang khusus menangani persoalan keagamaan. Nah, hal ini juga didukung oleh halakoh yang diadakan di pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang pada 26 sampai 28 Januari tahun 1990. Halakoh tersebut menyetujui tugas Bahsul Masail untuk melakukan ijtihad jama'i atau ijtihad kolektif. Nah, selanjutnya tugas Bahsul Masail pun diatur dalam ARTNU. Lembaga ini bertugas menghimpun, membahas, dan memecahkan masalah-masalah mauquf dan waqi'iyah yang harus segera mendapat kepastian hukum. Bahsul Masail sebagai bagian aktivitas formal dilakukan pada tahun 1926 selama beberapa dekade. Forum Bahsul Masail ini ditempatkan sebagai salah satu komisi yang membahas materi muktamar, belum diwadahi dalam lembaga tersendiri. Nah, melalui pembahasan tentang problematika aktual tersebut dan berusaha secara optimal untuk mencari solusi kebuntuan hukum Islam akibat dari perkembangan sosial masyarakat. Sementara itu secara tekstual tidak terdapat landasan dalam Al-Quran dan hadis, atau landasan namun pengungkapannya secara tidak jelas.
Nah, ada dua hal keunikan dalam memahami dan mengkaji lembaga Bahsul Masail. Di antaranya yang pertama itu pada tataran teoritisnya, Bahsul Masail itu mengkaji dan memutuskan masalah-masalah yang amat urgent untuk ditetapkan kepastian hukumnya. Dan kedua itu pada tatanan praktisnya, masyarakat Islam Indonesia, terutama keluarga pengikut Nahdlatul Ulama, itu biasanya lebih patuh pada keputusan-keputusan induk organisasi yang sebagian besar terformulasi dalam lembaga Bahsul Masail. Nah, yang selanjutnya ini metode istimbat hukum Bahsul Masail ini terbagi menjadi dua. Dari mulai tahun 1992 itu lembaga Bahsul Masail merumuskan tiga metode istimbat hukum yang disusun secara sistematis. Tiga metode itu diantaranya adalah metode qauli, ilhaqi, dan manhaji. Nah, yang pertama itu metode qauli. Metode qauli itu atau suatu cara istimbat hukum yang penetapannya dengan cara merujuk kepada kitab-kitab fikih dari para imam mazhab. Konsep ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa di hampir seluruh keputusan yang dihasilkan lembaga pasti mencantumkan pendapat seorang imam mazhab dengan memperhatikan langsung pada bunyi teksnya. Seperti terdapat suatu ibarah dalam kitab. Nah, metode ini menempati posisi pertama dan menjawab permasalahan dengan menggunakan ibarah atau kutipan dari kitab. Nah, mazhab. Metode ini digunakan dengan menggunakan pola pendekatan tekstual. Jika hanya ditemukan satu pendapat terhadap masalah yang dibahas, maka jawaban diambil dari kutipan kitab tersebut. Namun, jika ditemukan lebih dari satu pendapat tentang masalah tersebut, maka dilakukan takrij jama'i atau upaya untuk menetapkan pilihan terhadap satu di antara beberapa pendapat secara kolektif. Yang kedua itu ada metode ilhaqi. Nah, metode ilhaqi ini digunakan apabila metode qauli tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari kutipan kitab. Prosedur ilhaqi adalah dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu mulhad bi atau sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya. Yang kedua itu mulhad alaih atau sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya. Yang ketiga itu wajh al-ilhaq, yakni faktor keserupaan antara mulhad bi dengan mulhad alaih. Nah, metode menjawab kasus secara ilhaq ini dalam prakteknya mirip metode qiyas. Ada perbedaan mengenai qiyas dan ilhaq. Qiyas adalah mengamankan hukum sesuatu yang belum ada ketetapannya dengan sesuatu yang sudah ada ketetapannya berdasarkan nas Al-Quran dan hadis. Sedangkan ilhaqi ini adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan teks suatu kitab mu'tabar. Yang ketiga itu ada metode manhaji. Dalam hal ketika permasalahan tidak dapat diselesaikan melalui metode qauli maupun metode ilhaqi, maka lembaga Bahsul Masail menggunakan metode manhaji untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Metode ini didefinisikan sebagai metode penyelesaian masalah dengan cara mengikuti jalan pikiran dan kaidah pendapatan hukum yang telah disusun oleh para imam mazhab. Metode manhaji ini yang berarti metodologis. Ia menetapkan hukum dengan mengambil illah berupa terwujudnya sebuah kemaslahatan pada hukum tersebut. Nah, metode ini digunakan untuk menetapkan hukum suatu permasalahan berdasarkan hierarki sumber hukum Islam yang telah disusun oleh keempat imam mazhab. Nah, itu metode istimbat hukum Bahsul Masail, Lajnah Bahsul Masail pada tahun 1992. Nah, pada tahun 2015 itu terdapat perubahan metode istimbat hukum oleh Lajnah Bahsul Masail. Yang pertama itu ada metode bayani. Yang dimaksud dengan metode bayani adalah metode pengambilan hukum dari Al-Quran dan nas hadis. Istilah lain dari metode ini adalah manhaj istimbat al-ahkam minan nusus. Nah, nas dimaksud dapat berubah berupa nas juz'i, tafsili, nas kulli, ijmali, dan nas yang berupa kaidah umum. Dalam rangka istimbat hukum dari nas dengan metode bayani, Nahdlatul Ulama telah menetapkan 5 langkah prosedur dalam hal ini. Yang pertama itu mengkaji sebab asbabun nuzul ataupun asbabul wurud, baik yang makro atau yang mikro, baik yang makro atau yang mikro. Yang dimaksud asbabun nuzul mikro adalah sebab khusus yang
melatar belakangi turunnya suatu ayat atau hadis. Yang kedua itu mengkaji teks ayat dan hadis dari perspektif kaidah bahasa atau al-qawaid al-usuliyah al-lughawiyah. Kajian teks dari perspektif kaidah bahasa ini meliputi tiga kajian secara simultan, yaitu analisis kata, analisis makna, dan analisis dalalah. Yang ketiga itu mengaitkan nas yang sedang dikaji dengan nas lain yang berkaitan. Nah, nas yang sedang dikaji harus dihubungkan dengan nas yang lain karena nusus asy-syariah atau Al-Quran dan hadis merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ayat yang satu terkait dengan ayat yang lain, hadis yang satu terkait dengan hadis yang lain, ayat terkait dengan hadis, dan hadis terkait dengan ayat. Yang keempat, itu mengaitkan nas yang sedang dikaji dengan maqasid asy-syariah atau robot an-nusus bi al-maqasid. Maqasid asy-syariah atau tujuan umum syariat yang sekaligus merupakan kulliyah syariah, totalitas syariah, memiliki hubungan saling terkait dengan nusus asy-syariah. Dan yang terakhir, yang kelima itu takwil nas bila diperlukan. Pada prinsipnya setiap lafal yang multi makna harus dibawa pada makna dasarnya, yaitu makna yang jelas, hakiki, dan rojih. Yang kedua ada metode kiasi. Nahdlatul Ulama mengartikan metode kiasi sebagai metode ijtihad melalui pendekatan kias. Sedangkan kias sendiri itu didefinisikan dengan menyamakan kasus yang tidak memiliki acuan nas dengan kasus lain yang memiliki acuan nas dalam hal ketentuan hukumnya. Nah, ketika keduanya memiliki ilat yang sama, sebagai salah satu metode istinbat hukum, metode kiasi ini dinilai sebagai metode yang valid karena memiliki mekanisme kerja. Dalam hal ini, Nahdlatul Ulama telah menyusun rukun dan syarat agar kias dapat diakui secara valid. Meskipun rukun dan syarat yang dirumuskan Nahdlatul Ulama ini tidak berbeda dengan yang telah dirumuskan para ulama dalam berbagai kitab usul fikih. Sebagai contoh, minum khamr adalah kasus yang memiliki acuan tentang nas hukumnya, yaitu haram. Sedangkan minum bir adalah kasus lain yang tidak memiliki acuan nas tentang hukumnya. Berhubung khamr dan bir memiliki ilat yang sama, yaitu uh, memabukkan, sukar, sukaro, memabukkan, bagaimana dalam ayat itu, uh, la taqrabus sholata wa antum sukaro. Maka minum bir itu disamakan dengan minum khamr dalam hukumnya, yaitu haram. Dan yang terakhir, yang ketiga, pada tahun 2015 itu ada metode istilahi. Ijtihad dengan metode istilahi ialah ijtihad yang mengacu pada maqasid asy-syariah, yaitu tujuan umum dari pensyariatan hukum Islam. Karena itu juga bisa disebut ijtihad maqasidi. Para ahli fikih menyimpulkan bahwa syariat Islam dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan atau maslahah manusia lahir dan batin, dunia dan maupun akhirat. Kesimpulan ini mereka peroleh dari hasil penelitian atau istiqra yang mereka lakukan terhadap Al-Quran dan hadis, hukum-hukum syar'i, ilat-ilatnya, dan hikmah-hikmahnya. Dengan demikian, maqasid syariah tidak bisa dipisahkan dari nusus syariah. Bahkan maqasid syariah tidak terwujud tanpa nusus syariah. Di pihak lain juga nusus syariah dalam penafsiran dan penjelasan maknanya perlu memperhatikan maqasid syariah sehingga ketentuan hukum yang digali dari padanya itu tidak hanya bersifat tekstual saja, tetapi juga kontekstual. Nah, mungkin sedikit dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.